Satu, dua, tiga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potek, podcastnya teknologi. Yeay. Halo. Dan kita lagi mau bahas nih aplikasi yang lagi dibutuhin banget sama warga negara Indonesia, yaitu adalah aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sini juga kita nggak sendirian nih, saya sebagai host hari ini, kita ada bintang tamu, Anjay. Di sini ada Kakak Yuda. Halo Kak Yuda. Halo. Halo Kak Iko, Kak Ato, Kak Ramadan. Ada juga. Hai. Nah, nih buat Kakak Yuda dan Kakak Mariam nih, pasti kalian pakai kan aplikasi Peduli Lindungi, bener gak? Betul, pasti pakai sih itu. Soalnya udah Betul, jadi pasti pakai wajib banget gitu. Kalau kemana-mana harus pakai itu. Apalagi sekarang ke kampus harus pakai Peduli Lindungi, terus ke mall, tempat makan, di mana-mana harus pakai Peduli Lindungi. Iya, jadi penting banget lah buat sekarang kita wajib banget itu benar-benar kayak aplikasi yang wajib yang harus ada di HP kita, bener gak sih? Betul banget. Aku mau nanya nih buat Kakak Yuda dan Kakak Mariam nih. Menurut Kak Mariam sama atau Kak Yuda, aplikasi Peduli Lindungi itu aplikasi apa sih? Ya, kita explain aja dikit-dikit ya. Enggak dijawab. Kalau menurut aku aplikasi Peduli Lindungi itu udah gimana ya? Udah wajib ya bagi kita semua. Soalnya kalau yang benar kata tadi Teh Mariam, apa namanya tuh, kita kalau keluar kayak mau ke kampus, kayak mau ke mall, itu wajib banget harus pakai aplikasi itu gitu. Ya, berat aku juga. Tapi Peduli Lindungi juga bukan buat ini aja ya, apa namanya? Scan kartu vaksin doang. Di situ juga ada kayak tele dokter, terus aturan perjalanan gitulah pokoknya. Terus pelayanan kesehatan setahu aku gitu. Jadi bukan untuk nge-scan saat kita mau masuk ke mall atau ke tempat yang diwajibkan untuk scan Peduli Lindungi sertifikat vaksin. Maaf Kak Eko. Berarti benar-benar banyak banget ya yang emang si aplikasinya itu dibutuhin banget ya buat dari keseharian kita. Terus kan banyak banget nih fitur-fitur yang ada di aplikasi Peduli Lindungi ini nih. Ada kayak scan buat kartu vaksin, terus kayak ada buat layanan ke dokter juga iya, terus hotline coronavirus juga iya ada. Nah, manfaat sehari-hari nih dari aplikasi Lindungin ini yang kalian rasain nih, apa aja sih manfaatnya nih? Boleh? Kalau manfaat kayaknya gimana ya, kalau manfaat kayak lebih sebenarnya agak ini ya, agak ribet juga gitu. Setiap keluar harus ngeluarin handphone, terus harus nge-scan yang gitu-gitu. Ya sebenarnya bagus juga sih gitu buat nge-tracing kalau misalkan ada apa-apa. Kalau menurut aku sih gitu. Benar juga sih kata Yuda, tapi menurut aku kayak lebih praktis aja nggak sih pakai Peduli Lindungi itu, karena kita kan tahu sendiri ya, sekarang kita kalau kemana-mana harus memperlihatkan bukti vaksin, udah vaksin. Nah, menurut aku dengan adanya aplikasi ini sih apa ya, mempermudah kita nggak sih sebenarnya, ketimbang kita harus memperlihatkan atau membawa-bawa vaksin. Ya, sekarang 2021 ya gitu kan. Menurut aku sih lebih praktis aja sebenarnya, itu kelebihannya ya menurut aku.
Berarti banyak banget ya kelebihannya di aplikasi Peduli Lindungi ini ya. Jadi nggak usah ribet kayak bawa-bawa kartu vaksin segede gaban. Yang kita harus Iya bener banget. keluarin apa aja kayak gitu. Nah, tahu nggak sih kalian kayak sekarang tuh lagi ada happening banget nih tentang kebocorannya data dari Peduli Lindungi. Ini tuh lagi happening banget loh di bener-bener kayak kemarin tuh lagi trending Twitter, trending di Google juga. Karena kan data kita tuh terekspos ya jadinya keluar begitu. Karena Peduli Lindungi ini itu dipakai oleh seluruh warga negara Indonesia nih. Nah, dari kalian nih tanggapannya nih dari si Peduli Lindungi kenapa sih bisa bocor, tanggapan kalian ya ini? Kalau dari Yuda Kak, tentang bocornya data Peduli Lindungi sih masih kurang tahu ya. Soalnya ngelihat di berita dari pihak Peduli Lindungi sama Kominfo-nya tuh saling lempar tanggung jawab gitu. Makanya agak blunder juga nih gitu. Kita sebagai warga biasa-biasa, aduh ini kan ini data penting gitu ya. Apalagi tentang kartu vaksinasi ataupun nomor nik kita yang takutnya disalahgunain sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya pas baca kemarin berita-berita yang lagi hype ini, jadi bingung gitu. Ini yang salah siapa gitu? Entah di Peduli Lindunginya kah? Entah di Kominfo-nya kah? Gitu. Ya kalau dari saya sih agak khawatir lah tentang adanya masalah ini gitu. Tapi semoga ya nggak sampai disalahgunakan gitu. Yes, betul banget sih kata Yuda. Aku juga nggak tahu sih ya penyebab kenapa bocornya Peduli Lindungi ini bisa sampai bocor gitu kan. Sedangkan kita Indonesia lagi sering-seringnya pakai aplikasi Peduli Lindungi. Hampir seluruh warga Indonesia nggak sih gitu kan pakai aplikasi Peduli Lindungi ini. Agak serem juga sih, sempat agak serem dengar berita ya kalau misalkan Peduli Lindungi bocor gitu. Di situ kan ada data kita, email kita gitu kan. Serem juga kan kalau misalkan dipakai yang nggak benar gitu sama orang yang nggak bertanggung jawab, tiba-tiba dipakai pinjol kan Yud, bener nggak? Serem banget. Serem banget tiba-tiba ditagih kan. Aduh, bahaya sih sebenarnya. Nah kan kita udah tahu nih kan bahayanya banget kalau misalnya data privasi kita bocor nih ke luar. Jadi kayak tiba-tiba kan tadi bener banget kata Kak Mariam, tiba-tiba ada pinjol nagih ke nomor kita kan nggak pinjem gitu. Kayak gitu. Takut banget sumpah. Nah, terus kan dari kebocoran data ini nih ya, kayak isu-isu kebocoran data ini dampaknya tuh pasti berdampak banget sih buat dari si aplikasi Peduli Lindungi ini. Kayak mungkin aplikasi Peduli Lindungi itu bakal kayak agak sedikit kurang dipercaya sama warga negara Indonesia karena kita belum tahu ya kayak kejelasannya kayak gimana. Nah, dampak-dampaknya tuh kan banyak nih. Dampaknya apa aja sih menurut Kak Mariam dan Kak Yuda? Boleh di-share tentang dampak-dampaknya. Dampak palingan ya aku sendiri makin gimana ya, makin gak percaya gitu. Bukan gak percaya sih, disebut gak percaya wajib digunain gitu. Tapi ya kita harus tetap berhati-hati sih soal adanya masalah ini. Soalnya kalau dari aku sampai sekarang gara-gara yang masalah kemarin itu aku udah nggak pakai yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang jadi dampaknya ya, karena aku jadi jatuhnya nggak percaya gitu. Jadi aku lebih prefer ya udahlah kalau misalkan mau ke mall atau mau ke kampus lebih baik bawa kartu vaksinnya aja daripada harus nge-scan gitu-gitu takutnya ada apa-apa.
Apalagi kan itu sistemnya GPS gitu, takut kita lagi di mana malah diselidiki sama orang lain gitu. Iya sih, benar kata Yuda tadi ya. Itu GPS ya nggak sih? Serem banget itu. Dampaknya menurut aku ya agak gimana ya, agak khawatir aja gitu. Soalnya itu data pribadi kita gitu di situ. Dampaknya lumayan ini apa namanya? Mengkhawatirkan gitu. Jadi kayak was-was gitu. Jadi serem deh gitu pakai aplikasi ini. Sih kalau dari aku ya. Nah, berarti jadi benar gak sih kayak nampaknya tuh agak sedikit kurang dipercaya oleh warga-warga negara Indonesia nih, rakyat-rakyat yang kita sayangi nih. Berarti kayak kalau misalnya kita pakai takut datanya bocor. Terus benar juga tadi kata Bung Yuda nih, kan kalau si Peduli Lindungi ini kan kita pakai GPS ya, benar gak sih? Padahal itu udah melanggar privasi digital loh. Kalau misalnya takutnya kita nih padahal udah exit aplikasinya, tapi kita tuh masih bisa dilacak oleh si Peduli Lindungin ini. Kan takutnya juga tiba-tiba si data kita, lokasi kita kan tersebar ya kemana-mana. Nah, kayak gitu. Terus menurut kalian nih, apakah emang kesalahannya tuh ada di pihak Peduli Lindungin atau emang dari pihak yang emang bikin si aplikasi ini nih? Boleh di sharing aja, Kak. Gimana Kak Ramadan? Boleh diulangi lagi? Aku soalnya di sini agak patah-patah gitu. Oke. Jadi kan tentang kebocoran data ini kan tadi dari Kemenkesnya, terus dari Kominfonya juga kan kita nggak jelas ya, nggak tahu gitu, nggak ada pernyataan resmi dari si pihak Peduli Lindungi kenapa bisa bocor. Nah, menurut kalian mungkin bocornya dari mana sih? Apakah emang ada hacker atau kayak dari orang-orang yang emang oknum aja gitu dari si data bocor ini tuh? Oh, kalau soal ini aku agak serem ya jawabnya, soalnya kan gimana ya? Bukan bukan ranahnya kita gitu, tapi kita sebagai warga biasa cuman bisa apa namanya? Spekulasi. Ya, itu. Ya berpendapat gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan satu instansi atau satu lembaga gitu. Soalnya aku ngeliat di berita juga dua lembaga ini tuh saling lempar gitu. Makanya bingung. Ini yang salah yang mana gitu. Jadi aku kalau soal ini masih belum bisa berpendapat deh. Soalnya takut salah gitu. Yes. Aku juga no comment sih kalau misalkan masalah ini ya, agak serem, agak sensitif soalnya kalau jawab. Takutnya ada masuk gitu ya. Iya. Nah, iya kan di sini apa ya? Karena aplikasi ini tuh sekarang udah pindah tangan lah gitu, udah sama Kominfo. Jadi mungkin pada saat si data ini migrasi dari Kemenkes ke Kominfo, ada data-data yang gimana ya? Ya bisa dibilang bocor lah gitu, karena keamanannya masih kurang gitu. Jadi ya mungkin ya yang aku tadi sempat baca dulu berita gitu. Jadi datanya ada kemungkinan bocor tuh di saat migrasi dari Kemenkes ke Kominfo gitu. Soalnya kalau berpendapat salah sedikit agak bahaya nih, dua lembaga soalnya. Gitu, Kak Ramadan. Benar banget. Tadi agak sedikit takut ya ngebahas masalah ini tuh. Nah, kan kita lagi rancu-rancunya nih kalau misalnya masalah aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi kayak agak sedikit takut ya, Wak, kalau misalnya kita
simpen nik kita sembarangan di aplikasi lain, kan takutnya bocor gitu. Nah, gimana sih cara dan biar data kita tuh nggak bocor dan emang harus hati-hati tuh kayak gimana gitu untuk nyimpen data kita nih, menurut Maha Mariam sama Kak Yuda? Eh, Kalau menurut aku ya, cara apa tadi? Oh, cara biar si data nggak bocor ya. Itu ya dengan kita lebih hati-hati lagi ke email ya, email. Kadang aku bikin email yang bukan email, emang email pribadi aku gitu. Kadang aku punya 2 email. Terus dalam password juga harus dibedain gak sih? Kayak kan kebanyakan orang kayak udahlah samain aja ya passwordnya gitu. Kayak ribet gitu. Karena orang kan maunya gampang gitu. Padahal dengan ngebedain password ya kita login ke aplikasi atau apa tuh lumayan agak mencegah ya kebocoran data pribadi kita gitu. Terus kita juga jangan asal mencet link-link yang sering orang sebar gitu kayak grup gitu kan, kayak kadang ada yang sebar link terus pas dibuka nggak jelas. Nah itu jangan asal pencet gitu. Ya pada intinya lebih hati-hati lagi aja kalau dari aku. Nah, kalau ini yang pastinya sih jangan asal share ya. Jangan asal share tentang kayak email termasuk passwordnya gitu. Itu waduh bahaya banget. Jadi kita juga harus ngelihat nih asal-usul aplikasi ini aman enggak gitu. Terus jelas enggak aplikasinya. Nah, yang tadi Teh Mariam juga bilang kan dengan link-link yang enggak jelas ya yang dinamakan scam gitu. Itu juga harus dicari tahu sumbernya gitu. Nah, tentunya di sini tuh yang paling penting kita harus menggunakan kecerdasan digital gitu. Untuk pintar-pintar memilih atau memfilter data pribadi kita yang mana saja yang perlu dan tidak perlu di-share gitu sih kalau dari aku. Nah, tadi kan kayak cara untuk kita emang bisa lebih berhati-hati lagi kepada kalau misalnya kita install aplikasi atau enggak kita buka sesuatu hal yang emang kita nggak tahu gitu, itu isi linknya apa gitu. Nah, yang pertanyaan terakhir sih, ini generasi muda ya, ini kan generasi Z gini. Nah, dampak yang emang generasi mana sih yang bukan bakal ya, lebih ke gampang banget untuk percaya kepada sesuatu hal yang kayak mungkin tahu nggak sih kayak dari aplikasi-aplikasi bukan dari WhatsApp bapak-bapak kayak sebarkan link ini, bener gak sih kayak gitu itu kan takutnya ya. Menurut kalian bagaimana sih caranya untuk emang kita mengedukasi nih kepada orang-orang biar nggak gampang terpercaya akan hal-hal link yang benar-benar itu mungkin bisa jadi scam dan bisa jadi itu buat ngedrop data kita dan itu bakal diperjualbelikan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengedukasi orang-orang gitu? Kalau mengedukasi ya ya mungkin banyak ya di grup kayak grup keluarga kayak gitu katanya gratis pulsa gini terus kan yang kemarin tuh tentang prakerja rata-rata. Nah, soal yang prakerja ini aplikasi ini juga banyak gitu scam-scamnya yang iming-iming dapat apa dapat uang sekian gitu. Jadi itu kan termasuk scam ya, termasuk kebohongan gitu. Nah, caranya ya kita sebagai orang-orang yang tahu dan berpengalaman mungkin pernah kena scam, kita harus ngasih tahu sih kalau itu tuh bahaya dan nggak boleh di apa ya, asal pijit lah gitu. Jadi kadang kita juga dapat nih dari teman-teman yang nge-share. Nah, kalau misalkan kita
tahu nih, oh ini scam. Nah, kita udahlah berhenti di kita aja gitu. Nggak usah kita ngebantu share lagi ke orang lain, makin banyak ntar korbannya gitu. Rata-rata yang nge-share itu kan di WhatsApp ya. Cepet banget itu kalau nge-share. Itu juga termasuk ya hoax lah gitu, bohong lah gitu mah. Agar orang bisa meneruskan berita-berita itu atau link-link itu. Iya sih ya, katanya udah bener banyak banget kayak di grup ibu-ibu, terutama ibu-ibu bapak-bapak nih. Kalau nge-share tuh apalagi bener yang prakerja, pulsa yang gratis, kuota nggak sih, kuota Kemendikbud yang gratis kayak gitu kan. Iya. Ada juga kan yang pas dibuka apa coba suruh ngisi apalah ada. Itu cara mengedukasi ya mungkin dengan cara bener kata Yuda tadi, kita jangan bentuk sebar lagi si link itu gitu. Udah cukup gitu. Kalau mengedukasi ya mungkin kita kasih tahu kali ya kayak buat ke orang-orang terdekat gitu, kayak ke orang tua kita kan kadang suka ada yang nggak ngerti ya, jadi itu aja sih cara kita mengedukasinya. Dan kita juga harus bantu buat nggak sebar link-link yang seperti itu biar tidak disebarluaskan lebih banyak lagi. Ya, dan apa ya? Kita balik lagi ya yang tadi saya sampaikan tentang harus menggunakan kecerdasan digital gitu dan harus bisa memilih dan memilah sesuatu lah gitu. Ya pokoknya kita harus bisa memfilter. Yes, betul sekali kata Yuda. Gitu sih. Jadi ini bahasannya udah lumayan berat ya tentang data loh ini. Masalah privasi dari masalah aplikasi peduli lindungi itu thank you banget ya buat Kakak Mariam dan Kakak Yuda yang udah sharing-sharing tentang aplikasi ini aplikasi yang emang benar-benar wajib oleh warga negara Indonesia diinstal. Nah, paling kita cukupkan saja ya di podcast Potek ini, podcastnya Teknologi. Terakhir kali, terima kasih buat Kak Mariam dan Yuda udah menyempatkan untuk mengikuti podcast ini. Ketemu nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.